Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana program Hikmah Ramadan akan menemani Anda menjelang berbuka puasa pada pukul 5 sampai 6 sore. Baik pemirsa, program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini dengan tema cara mengqadha puasa, yang mana telah hadir di studio TVRI Jambi, yaitu yang terhormat narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Muksar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini Pak? Alhamdulillah sehat berkat Sehat ya Allah Pak ya? Alhamdulillah, barakallah. Baik pemirsa, mengawali program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini, mari bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori'ah Juwairiyah SPD, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah Hajjah Juwairiyah MPDI, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Baik pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, tentunya dengan program acara Hikmah Ramadan dengan tema Cara Mengqadha Puasa, yang mana telah hadir di studio TVRI Jambi yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Mukhtar. Pak, mohon izin Pak dengan tema kita pada sore hari ini Pak. Ini menarik nih Pak untuk pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah nih Pak. Karena untuk jadi pengetahuan untuk pemirsa tentang wawasan ilmu agamanya, terutama tentang berpuasa ya Pak. Baik Pak, diawali dengan tema kita ini Pak. Yaitu tema kita tentang cara mengqadha puasa. Mungkin pemirsa TVRI Jambi belum tahu nih Pak, apa sih itu qadha itu Pak? Boleh silakan dijelaskan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, tema kita hari ini adalah qadha. Iya Pak. Mohon jangan salah sebut. Iya Pak ya. Kodok. Bahaya Pak. Iya, makan qadha. Jauh beda maknanya Jauh ya, Pak, sekali itu. Nanti apaan tuh bicara kodok? Iya benar. Padahal kita Pak. bicara masalah qadha. Qadha. Sepakat ulama bahwa qadha itu ada. Dan itu sudah menjadi bibir kita semuanya. Tapi apa sebetulnya qadha itu? Qadha adalah pengganti. Baik. Pengganti puasa yang kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan yang diizinkan oleh agama. Karena sakit, musafir, dan hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Maka mereka yang tidak bisa berpuasa dalam bulan Ramadan bisa diganti di luar Ramadan, itu namanya qadha. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Siapa saja nih Pak yang diperbolehkan untuk mengqadha puasa itu sendiri Pak? Ada berapa banyak orang yang boleh tidak berpuasa tapi wajib qadha? Iya Pak ya. Ada beberapa golongan. Ada siapa aja nih Pak? Pertama, orang sangat tua yang kalau memang itu tak mungkin sembuh sampai dia mati, ada pendapat cukup dengan fidyah. Tidak mungkin qadha, dia kan tidak sanggup. Fidyah itu apa nih Pak? Mungkin Fidyah pemirsa itu TVRI Jambi mau mohon penjelasannya gitu. Ganti tidak berpuasa dengan materi, bisa berupa uang, bisa berupa beras. Jadi bukan mengganti dengan puasa begitu ya Pak ya? Tapi ada keduanya nanti itu. Bisa juga Pak? Bisa qadha plus bisa fidyah. Berapa ukuran fidyah? Kalau sapinya 2,5 kilo beras, 2,5 kilo beras dan tidak boleh ya? diganti. Nggak boleh gula ganti sama Tidak tepung, boleh, nggak boleh ya Pak harga ya? mati. Tapi kalau Nabi boleh pakai uang dengan catatan. Nilainya bukan 2,5 kilo beras, tapi 3/4 beras. Diuangkan bisa. Dilebihkan dari harga kilo berasnya ya Jadi Pak bukan ya? 2,5 kilo, tapi 3,4 menurut ukuran sapi Hanafi. Boleh diganti dengan uang. Kemudian Pak, kalau untuk tata caranya nih Pak, seperti apa kalau misalnya mengganti dengan puasa, seperti apa, di kapan waktunya, seperti itu Pak? Yang paling baik bagi mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu sebaiknya dipercepat, begitu selesai hari raya langsung puasa. Apa sebab? Pertama, mempercepat amal kebaikan itu baik. Iya. Kedua, berpuasa di bulan Syawal meskipun kotor dapat nilai pahala Ramadan Syawalnya. Yang ketiga, siapa tahu kalau mati sudah bayar utangnya. Masya Allah. Dan ketiga, yang keempat itu kalau selesai wajibnya bisa mengerjakan sunat. Iya baik Pak. Kalau orang belum bayar kodok puasa wajibnya, dia puasa sunat sah, tapi hukumnya makruh. Makruh Tidak ya baik. Pak ya? Mengapa makruh? Mendahulukan yang sunat dari yang wajib. Harus dahulukan wajib Iya. terlebih dahulu. Kewajiban kita Iya. berarti ya Pak Risikonya, ya? kalau sampai mati nggak dibayar, dosa dia meninggalkan puasa tidak bisa dibayar dengan pahala dia puasa sunat. Kalaupun diterima oleh Allah, kalau enggak,
Makanya kalau kita puasa, punya utang cepat-cepat dibayar sebelum kita itu terlambat. Kedua, bagaimana kalau digabung? Iya, bagaimana itu Pak? Kalau Puasa misalnya qadha gabungan? iya, puasa sunat iya. Menurut pendapat ulama, mana yang cenderung? Baik. Kalau cenderung sunatnya dapat pahala sunat, wajib nggak dapat. Kalau cenderung wajibnya dapat pahala wajib. Yang kita khawatirkan, sunat dapat, wajib nggak dapat. Berarti masih punya utang. Jadi wajibnya masih terhutang walaupun Iya. sudah menjalankan. Tapi niatnya barengan ya, Ustaz. Gimana? Mana yang lebih cenderung, lebih kuat? Lebih kuat. Saya umpamakan kalau sebuah mobil dua sopirnya kira-kira gimana kira-kira sopir dua? Kan nggak mungkin kan? Iya, Harus ada benar. salah satu yang ngalah. Harus salah satu. Yang kita khawatir nanti yang diterima yang sunatnya punya utang dia. Yang wajibnya masih tertinggal ya, Pak ya. Yang takut dia mati. Iya benar. Yang Tidak sampai pada Ramadan berikutnya ya. Allahu alam ya, Pak ya. Wallahu alam. Nanti kan itu pahala sunatnya itu nggak bisa ditampal dengan dosa dia meninggalkan wajib. Benar, Pak. Kesimpulannya nggak diterima, berdosa, sia-sia aja pahalanya. Sayang diterima sekali ya, kalau Pak, diterima ya. kalau tidak ya. Benar-benar. Iya. Bagaimana kaitannya dengan ayat Al-Quran yang dibacakan sama qari'ah kita tadi tuh, Pak? Apakah ada ayat tambahannya tentang qada puasa ini atau seperti apa, Pak? Sebetulnya ada tambahan itu. Ada masih ya, Siapa Pak ya? yang sakit dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa, tapi wajib dikodok selama dia tidak berpuasa di lain bulan Ramadan. Itu kurang tadi itu. Iya, baik. Jadi harusnya ditambahkan Iya. dari itu. Cuman memaknai tentang puasa Iya, berarti betul. ya, Pak ya? Puasa itu hanya kewajiban berpuasa. Tidak sampai kepada bagaimana kalau orang tidak berpuasa. Baik, mohon izin Pak, kita jeda terlebih iya? dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana masih dengan tema kita, cara mengqadha puasa, dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mukhsar. Baik Pak, tadi kita sudah membahas siapa saja yang boleh mengqadha puasa tadi ya Pak ya. Berarti bagaimana kalau untuk kaum wanita nih Pak, yang sedang menyusui atau yang hamil, itu bagaimana cara untuk mengqadha puasanya atau seperti apa ihwal untuk bagi para kaum hawa seperti ini Pak? Memang ibu ada istimewa ya. Iya, ada istimewa ya Pak ya? Dia soalnya dirinya juga orang lain. Iya benar. Maka penyelesaian juga mungkin agak berbeda sama bapak. Seperti apa itu Pak? Ibu kalau sedang hamil atau menyusui kan dua kasus. Anaknya juga dirinya. Dan pertanyaannya adalah siapa yang bermasalah? Anaknya atau Ibunya? dirinya? Iya. Artinya seorang menyusui khawatir dirinya akan mendatangkan mudarat. Dia tidak khawatir sama anaknya, maka dia wajib qadha, tidak fidyah. Baik. Tapi kalau dia khawatir anaknya dia tidak apa, dia tidak masalah, maka dua qadha plus fidyah. Mengapa? Yang bermasalah bukan anaknya dia, maka dia wajib qadha plus fidyah. Karena ada dua jiwa ya Pak Iya. ya, ada dua kewajiban Iya. yang berpuasa seharusnya Pak ya. Tapi ada yang mengatakan cukup dengan qadha saja. Kita maklumi, umpamanya orang miskin, Iya benar Pak, nggak tidak mampu, mampu. iya cukup aja dengan qadha, nggak usah fidyah. Baik. Jadi Bagaimana kan- kalau dengan anak-anak gitu Pak? Kalau memang anak yang kecil yang baru belajar puasa setengah hari, itu seperti apa Pak? Yang namanya puasa itu tetap satu hari dan pakai niat. Kalau tengah namanya latihan puasa. Bukan berpuasa, puasanya ya, iya. hanya baru berlatihan Latihan puasa. Dan dianjurkan tuh hati berpuasa. Bukan berpuasa, latihan puasa. Bagus, itu dianjurkan. Bahkan orang yang dia berpuasa tengah hari dia mens, berhenti, dianjurkan tidak makan. Oh begitu ya Menghormati Pak puasa. ya? Dianjurkan tidak makan, menghormati puasa. Dia dapat pahala menahan diri. Hanya puasa menahan Dia diri. memuliakan Ramadan dapat pahala dia. Tapi kalau makan juga nggak apa-apa. Cuma kan tidak dapat keutamaan menghormati Ramadan. Baik Pak. Kalau semasa kanak-kanak nih Pak, wajibkah kita qadhakan puasa kita? Misalnya belum balik nih Pak, tapi kita perlukah saat dewasa untuk mengqadhakan ganti puasa kita yang ketika usia di bawah balik atau tidak perlu Pak? Di antara syarat puasa balik, Baik. dewasa, Islam, dan mampu. Jadi kalau tidak penuh syaratnya, maka tidak wajib berpuasa. Kalau tidak wajib berpuasa, kenapa diqadha? Baik. Kenapa Berarti dibayar? tidak perlu ya Tidak Pak ya. perlu. Kemudian kalau orang yang sakit nih Pak, sakit menahun atau terus-terusan sakit itu seperti apa Sakit Pak? dua macam. Sakit yang bisa sembuh, Iya. atau tidak sembuh, atau sakit yang tidak bisa sama sekali sembuh. Sakit itu yang mengatakan bisa atau tidak puasa kan
semestinya dokter. Iya benar. Kata dokter, ini kamu kalau puasa bisa mendatangkan, kita katakan lebih parah atau lambat sembuhnya. Dalam kondisi seperti itu dia boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sakitnya ringan hanya sekadar bisul, kenapa nggak puasa? Harus berpuasa. Biasanya sakit ya Pak ya mungkin. Iya. Tidak berpengaruh sakit juga sama itu, sekali. iya. Hanya sakit lecet, nggak puasa, bukan begitu. Ada standarnya. Apa itu standarnya? Apa saja? Kata dokter, kalau kamu puasa kamu akan lambat sembuh atau tambah parah. Nah, itu baru boleh nggak puasa. Baik, berarti apapun itu kalau seseorang yang sakit itu harus memang sesuai dengan kemampuannya, bisa atau malah memperburuk penyakitnya, maka dia tidak boleh berpuasa begitu ya. Ada Boleh indikasi kalau berpuasa diqodho. mudarat, lebih parah atau lambat sembuhnya, boleh tidak berpuasa dan wajib qadha. Oh baik, seperti itu Pak. Tapi kalau dia tidak sembuh-sembuh sampai Ramadan akan datang, bebas, enggak qadha, enggak apa namanya, tidak. Fidyahnya, Tapi sebaiknya kata ulama fidyah. Cuma kalau tidak mampu, ya bebas nggak apa-apa. Kalau miskin kan, Iya, misal tidak mampu iya, secara materi ya Pak ya, betul. tidak diwajibkan. Kalau puasa nggak mungkin kan sakit kan, mati nggak punya. Allah maha murah, bebas. Enggak. Bagaimana halnya apabila ada seseorang itu belum sempat mengganti nih Pak dari puasa sebelumnya, dari puasanya ketika muda hinggalah sudah usia tua ini Pak. Itu seperti apa halnya itu Pak? Apakah bisa digantikan begitu saja dengan fidyah sedangkan dia masih mampu berpuasa atau seperti apa nih Pak? Orang yang punya kesempatan untuk qadha bayar puasa di luar Ramadan, dia mampu berpuasa tidak berpuasa, kalau tidak sampai Ramadan akan datang, maka dia wajib qadha. Tapi kalau dia ada kesempatan berpuasa tidak berpuasa sampai masuk Ramadan akan datang, qadha plus fidyah. Satu kali, kalau 2 tahun 2 kali fidyah. Baik. Itu pendapat ulama. Tapi kalau Nabi mengatakan cukup dengan Qadha, qadha saja. Itu kembali pada orang tidak mampu tadi. Baik, seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian bolehkah Pak, misalnya tanpa ada ihwal apapun, tapi mengqadha puasa nih Pak? Dia hanya tinggal puasanya karena sesuatu hal yang mungkin tidak terlalu karena sakit atau tidak apa, tapi dia batal puasanya nih Pak, atau karena tergoda dengan makanan ini misal ya Pak ya contoh. Tapi dianya meniatkan untuk mengqadha puasanya, bolehkah Pak? Kalau dia itu sengaja berbuka, batalkan puasa tanpa alasan, hukumnya haram. Tapi kalau dia tidak sengaja, kan tidak batal puasa. Iya Pak ya, kalau sudah langsung sadar ya Pak ya. Iya. Pamannya kita puasa, pagi-pagi minum, saya puasa, hentikan aja, nggak apa-apa, no problem. Itu rezeki dari dia. Rezekinya dia, walaupun sudah sampai habis satu Walaupun piring ya satu Pak gelas, ya. iya, betul. Tapi kalau belum tersadar begitu ya Pak ya. Jadi berarti alangkah baiknya kita mengganti puasa kita tadi sebelum Ramadan berikutnya ya Pak ya. Makin cepat makin bagus. Banyak hikmahnya. Banyak Kalau cepat, hikmahnya ya iya. Pak. Apa saja itu Pak hikmahnya? Kalau kita mau percepat bayar qadha, pertama kita itu lepas kewajiban kita. Iya, Kalau beban kita berat ya Pak iya. ya. Kalau kita matikan kita sudah bayar utang. Benar. Yang kedua, kalau kita mau puasa sunat lainnya, kita bisa termasuk puasa Syawal namanya kan. Begini, siapa yang ngerjakan sunat tanpa wajib dengan wajibnya, maka jadi utang. Kalau nggak dibayar sama sekali, maka itu ada dosa. Apa dosanya? Dosa dia tidak ngerjakan wajib itu dibandingkan dengan pahala sunatnya tidak berimbang. Kalaupun diterima, kalau enggak, Wallahu alam ya Pak ya. itu urusan Allah. Bagaimana kalau wallahu alam misalnya ternyata orang tua nih Pak sudah meninggal, tapi kita tahu nih sebagai anak bahwa dianya orang tua kita masih ada tertinggal puasanya ini Pak. Apakah bisa kita sebagai ahli waris yang membayarkan fidyahnya atau kita yang mengqadhakan? Bolehkah seperti itu Pak? Mengenai orang tua yang meninggalkan puasa ada 2 pendapat. Yang boleh dibayarkan itu puasa nazar. Oh, nazar ya. Nazar ini apa nih Pak? Untuk mengetahui pemirsa TVRI di rumah nih Pak. Nanti kalau saya dapat rezeki, saya mau wakaf masjid. Dapat rezeki belum sempat dia wakaf, dia meninggal. Itu dibayar. Puasa. Puasa. Yang bawahnya nanti kalau saya naik pangkat, saya mau puasa gitu. Naik pangkat tidak puasa, itu utang. Itu dibayar. Jadi Tapi boleh kalau masih- dibayarkan sama ahli waris Iya. walaupun ternyata yang menazar sudah meninggal. Iya. Boleh. Gitu. Boleh kan tidak wajib? Boleh. Boleh. Iya, baik. karena itu nazarnya kan utang dia dengan Allah. Kalau puasa wajib kan kewajiban Allah untuk dia. Tapi itu kalau ada yang tahu ya Pak ya, Iya. misalnya hanya diikrarkan dengan dirinya Betul, sendiri gimana betul. Pak? Makanya harus ada pesan yang hidup. Oh, itu wasiat tadi Iya, ya Pak ya, betul, seperti ada itu wasiat. gunanya. Kalau ada wasiat tidak tahu dan tidak boleh. Kita kan atau dia punya utang atau tidak. Benar. Makanya harus ada pesan. Aku ada utang, tidak puasa, tolong. Baru bisa. Benar Pak ya, berarti Iya, sangat betul. dinazar ya Pak ya. Iya. Kalau untuk puasa Ramadan ini Ada yang berarti katakan tidak
Bisa bisa. tapi ada yang mengatakan sebaiknya kita fidyah sebaiknya kalau kaya, kalau miskin tidak masalah. Ya, berarti diringankan ya Pak Iya, ya. Kita betul. bantukan bayar fidyahnya orang tua kita atau siapapun yang kita boleh. tahu tadi yang Kalau kita meninggal. mampu, bagus difidyahkan. Mengapa? Ini kan kebaikan ya. Artinya kita sedekah mudah-mudahan pahala sampai kepada dia. Baik Pak, gimana halnya misalnya kita sebelumnya nih hitungan puasa Ramadan kita bagi perempuan nih misalnya Pak. Kami kan ada rutin haid bulanan ini Pak ya. Dan kami mengqadha puasa kami dan sunnahnya kami jalankan juga Pak. Tapi ternyata belum cukup untuk ketika kami Ramadan tahun lalu itu misalnya 10 hari tinggal. Ternyata niat kami mengganti puasanya baru 8 hari, tapi selanjutnya kami niat sunnah Pak. Itu gimana Pak? Kalau kita melaksanakan ibadah sunnah sementara wajib belum sempurna, makruh. Makruh ya Pak Pertama, ya? dua kalinya, pahalanya belum sampai kepada kita sebelum dilunasi wajibnya. Satu, yang takut nanti kalau meninggal sebelum dibayar wajibnya jadi utang, maka dosa lah kita. Apa sebab pahala sunat itu tidak bisa ditutup untuk dosa kita meninggalkan wajib. Wah begitu ya Pak ya, Iya. berarti harus diingat terlebih dahulu, Betul. maksudnya berapa harinya, Betul. kemudian niatkan dengan baik dari awal berpuasanya ya Pak ya. Maka dalam itu kan supaya dihitung, artinya dicatat. Agar tidak salah atau Iya, tidak lupa dan betul, keliru begitu ya betul. Pak ya. Gimana halnya misalnya dengan puasa Syawal nih Pak? Sedangkan puasa Syawal kan hanya waktu-waktu Betul. itu yang diutamakan. Apakah kami berniat dengan pengganti Ramadan dulu atau dengan puasa Syawal itu dulu Pak? Kalau memang waktunya mepet, kita boleh puasa Syawal dulu, tapi hukum makruh ya. Oh baik, makruh itu masih boleh, Boleh, ya Pak tapi ya? tidak disukai. Dengan catatan, begitu selesai kita puasa sunat Syawal, langsung puasa qadha. Apa sebab sebelum dibayar qadhanya, pahala puasa sunatnya belum sampai pada Allah. Benar Masih ya Pak ganjal ya. loh. Iya Pak, baik Pak, mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muksar. Baik Pak, melanjutkan materi kita tadi nih Pak tentang cara mengqadha puasa. Sekarang yang ingin saya tanyakan tentang berapa ukuran fidyahnya ini Pak, kalau kita gantikan dengan fidyah ini Pak. Mohon dijelaskan Pak. Ya sangat penting yang kita qadha, kalau nggak tahu berapa ukuran kan nggak bisa qadha kita. Nggak bisa asal-asalan ya Pak ya? Iya, nggak bisa asal-asalan, nggak bisa akal-akalan. Qadha dan fidyah. Kalau qadha waktunya, kalau fidyah itu besarnya. Baik. Besarnya itu kalau kita ngikuti mazhab Syafi'i 2,5 kg beras. Dan tidak perlu diganti, harus beras. Kalau mazhab Syafi'i ya Pak 2,5 ya? kg. Berarti memang jelas harus beras kalau Iya, mazhab nggak boleh Syafi'i. diganti. Baik, kemudian? Tapi kalau Imam Hanafi itu boleh diuangkan. Dengan nilai 3 kilo seperempat beras diuangkan. Harga beras pada saat itu, begitu ya Pak ya? Iya, diuangkan. Kemudian Pak, berarti kalau kita ganti dengan barang yang lain tidak boleh. Misalnya di Imam Syafi'i tadi tetap dengan Harus barang beras, ya. harus beras. Iya. Berarti memang harus makanan pokok Betul. utama. Kemudian kalau untuk yang tadi diganti dengan uang tadi nih Pak, kalau berlebih boleh ya Pak ya? Kalau kurang berarti nggak boleh? Yang namanya zakat Lebih kurang baik. tidak sah, lebih sedekah. Oh baik, Iya. berarti lebih dilebihkan lah, kan lebih Sedekah, baik sedekah. kurang tidak sah. Tapi bukan berarti seharga 2,5 kilo beras ya Pak ya? Bukan, karena kita diimbangi. berikut bukan pada pendapat Syafi'i. Yang boleh kan Hanafi, maka kita ikut pendapat Syafi'i Hanafi yang katakan 3,5 kilo bukan 2,5 kilo. Misalnya hari-hari kita ibadah dengan mazhab Syafi'i ini Pak. Cuman karena kita mau mengikuti yang 3,5 diganti dengan uang nggak apa-apa ya Pak ya berarti ya Pak Saya ya? kira lebih bagus itu. Lebih bagus malah Mengapa? ya Pak ya? Lebih tinggi. Lebih tinggi derajatnya. Dan lebih. pengalaman saya kalau zakat itu pasti lebih tinggi lagi. Kan ada 3 itu. Iya benar Pak. Bawah, menengah, atas. Yang atas lebih tinggi lagi saya itu. Seperti fitrah itu ya Pak Iya, ya? Pak? fitrah. Saya lebihkan. Mengapa itu tadi? Lebih sedekah, kurang tidak sah, maka saya lebihkan. Daripada Selama mengambil ini saya resiko. lebihkan, ya. Kalau mengambil resiko kalau kurang itu sah. nggak sah ya Pak Lebih ya? sedekah. Selama ini pengalaman saya lebih dari yang ditetapkan. Baik Pak. Kemudian bagaimana cara menyampaikannya nih Pak? Kan belum tahu mungkin pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah cara menyampaikan fidyah ini seperti apa dan kepada siapa saja? Pada hakikatnya kita kan ingin membagikan orang miskin supaya hari raya itu mereka bisa
makan kenyang, bisa beli pakaian, bisa beli apa-apa. Artinya kepada fakir miskin. Siapa mereka? Kalau pas keluarga kita miskin, kasihkan kepada dia. Berarti Nggak boleh apa-apa. ya Pak ya? Iya, Untuk kalau kita memang berikan betul-betul dia kepada miskin. keluarga handai taulan kita. Yang miskin malah bagus. Ada lebih mempererat Tali silaturahim, tetangga Ya, misalnya Pak betul. ya Yang miskin nggak yang kita mampu. anggap dia membutuhkan. Tapi kalau tanggung kita tidak boleh. Hitungan miskin ini seperti apa nih Pak? Karena Miskin sekarang itu betul. handphone gadget sudah punya, Benar. motor udah berjajar di depan rumah, itu gimana itu Pak? Kalau ada pengertian miskin sama fakir. Baik, bedanya Pak? Kalau fakir tidak punya penghasilan sama sekali, fakir namanya itu. Tapi kalau punya penghasilan tapi minus, itu namanya miskin. Umpamanya biaya satu hari 1.000, penghasilan cuma 700, itu kan miskin. Itu dibantu, boleh dibantu. Kapan itu? Pas jatuh hari Lebaran, dia tidak punya apa-apa untuk makan sehari semalam, itu dikatakan miskin. Artinya orang yang punya kelebihan makan sehari semalam pada malam Lebaran, dia wajib berzakat fitrah. Kalau tidak punya, wajib menerima zakat. Begitu ya Pak ya. Jadi kita memberikannya itu apakah sebaiknya sebelum hari raya itu sendiri Pak, atau boleh jauh-jauh hari? Misalnya nih, saya udah tahu di awal nih ada beberapa hari kurang puasa, sakit atau apa misalnya kan Pak, tapi belum menjelang ke Lebaran, saya sudah berikan nih Pak fidyahnya. Boleh begitu ya Pak? Tidak harus menunggu hari raya malam sehari sebelum raya. Mempercepat, memperlambat, ada plus, ada nilai plus minusnya. Kalau jauh-jauh sebelum Lebaran, mungkin bisa untuk buku di sahur dia. Iya, Tapi kalau- bermanfaat ya untuk iya, hari-harinya hari-hari. ya. Tapi kalau untuk Lebaran, itu untuk Lebaran dia. Jadi silakan aja lah, mana yang lebih baik, kedua-duanya boleh. Baik. Tapi yang penting itu kan untuk makan Lebaran ya. Iya, Makanya yang benar, paling Pak. baik itu adalah sebelum orang berkhutbah. Sebelum khutbah Supaya nanti hari itu pas rayanya dia ya punya Pak ya. makanan, punya minuman. Kalau untuk zakat fitrah sendiri berarti Ya, juga iya, itu jangan minta lebih itu. baik ya Pak ya. Iya, betul. Sebelum menjelang khutbah. Supaya hari itu dia bisa punya makanan, Iya, punya minuman. benar. Biar Tidak meminta-minta. Tidak beda dengan orang lain, keluarga lain yang Betul. telah mempersiapkan Karena hari Lebaran itu rayanya kan jangan ya. sampai ada yang minta-minta. Kata Nabi, jangan sampai hari Lebaran itu orang mengemis. Benar. Jangan benar sampai banget. kita makan dia gitu. Dia malah kekurangan Iya. gitu ya Pak ya. Apalagi seperti tetangga ya Pak ya. Dan tadi kan ada Nabi pakai uang ya. Mana baik uang dengan beras? Kalau saya katakan baik uang. Padahal kita mazhab syariah Imam Syafi'i nggak apa-apa ya Pak ya. Kita malah menggantinya dengan uang. Mengapa? Maaf, kita kasih dia beras banyak-banyak, pasti dijualnya. Iya benar. Dia kan butuhnya lainnya, Butuh- bukannya makan saja. butuhnya uang, Lauk ya, segala Pak, ya. macam. Tapi kalau uang kan bisa diajarkan sekian untuk beli beras, sekian untuk beli makanan. Bisa untuk Pertama, dianggarkan iya. hal yang lain ya Kemudian Pak ya. praktiskan tidak apa-apa yang bawa. Benar-benar, Masya Allah, luar biasa ya Pak. Kemudian kalau untuk kita dalam sehari-hari ini Pak, beribadah, kita mengqadha puasa ya Pak ya. Nah, kalau misalnya orang tua nih Pak, gimana Pak? Orang tua itu kan sudah uzur ya Pak ya, usianya. Dan tidak ada kemungkinan bisa mengganti kalau memang dia tidak bisa mengganti qadhanya, berarti harus langsung dengan fidyah saja begitu Pak ya? Kalau orang tua yang sudah renta tak mungkin bisa berpuasa. Ya kan? Maka saya mati tidak berpuasa. Kalau dia kaya sebaiknya fidyah. Kalau dia kaya. Kalau dia kaya. Kalau miskin bebas lah, enggak apa-apa. Berarti sudah lepas Iya. Kewajibannya ya Pak ya. Kalau dia kaya. Apalagi seperti orang yang tidak ada berakal seperti itu kan Iya. dia tidak wajib berpuasa bagi mereka sudah ya orang Pak. tua ya. renta, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, bagaimana dia mau fidyah? Dia makan aja nggak bisa kok. Benar, Makan benar. bebas. Bagaimana dengan orang tua yang hidup sendiri nih Pak? Dia ternyata sudah pikun, dia tidak ingat kalau dia sudah berpuasa atau belum, makan atau belum. Itu berarti tidak ada kewajiban Bebas buat dia. dari tuntutan syarak. Orang di antara kan orang berpuasa itu kan orang yang sadar, yang tidak gila, tidak mabuk, tidak apa. Jadi orang tidak sadar, tidak kena tuntutan hukum. Tidak kena tuntutannya ya Pak ya. Bagaimana, adakah pengalaman Bapak seseorang yang ingin mengqadha puasa tapi bertanya dengan Bapak tentang caranya seperti apa, itu seperti apa pengalamannya yang pernah Bapak alami seperti itu? Saya itu sering datang ke rumah saya. Sering ya, jamaah ya kayaknya ya Pak ya, jamaah. Ada jamaah, ada teman, ada tetangga, ada mungkin orang ngasih tahu mungkin ke rumah Pak Ustadz bertanya gitu ya. Dia kan tidak berpuasa istrinya selama sekian lama, tapi nggak tahu bagaimana cara mengqadha, bagaimana cara membayarnya. Saya bilang, kalau besarannya kamu pakai uang, ikut Imam Hanafi 3 kilo seperempat, uangkan itu. Kalau pakai sapi, pakai beras. Caranya bagaimana? Kamu punya keluarga yang miskin enggak? Kalau punya berikan dia. Kalau tidak punya cari orang miskin. Kamu berikan pada dia. Bisa sekaligus atau satu kali. Dan kalau sebetulnya paling baik, yang namanya fidyah itu langsung hari itu. Umpama kita tidak puasa hari ini,
karena sakit kan, hari itu kita bayarkan fidyahnya. Mm-mm. Apa sebab? Kita sedekah di bulan Ramadan pahalanya lebih besar daripada bulan lainnya. Benar. Pertama, kedua kalinya kita itu segera beribadah itu nilainya nilai plus. Yang kedua, siapa tahu kita tidak sehat lagi, kita sudah punya tanggungan lepas kita. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya qada puasa, baik itu fidyah ataupun qada, maka secepatnya kita selesaikan. Baik, berarti jangan ditunda-tunda. Jangan begitu ditunda-tunda ya, Pak, sampai ya? besok. Kita nggak tahu nyawa kita. Benar. Bagaimana halnya kalau seseorang itu tidak mampu berturut-turut nih Pak? Berarti nggak apa-apa ya Pak ya? Misalnya mengganti kodonya seperti itu Pak. Ada 3 cara qada. Mm-mm. Pertama, berturut-turut. Iya. Kedua, nggak berturut, tapi cari hari yang baik. Tidak boleh hari yang dilarang. Bukan seperti itu? ya betul. Mm-mm. Hari baik umpamanya kan Senin, Kamis. Atau hari yang baik, hari putih. 13, 14, 15 dalam Ya. bulan Hijriyah ya Pak ya? Iya, itu hari yang baik. Kalau umpamanya kan terpaksa juga, ya jangan peri dilarang berpuasa, itu aja. Jumat, tidak baik berpuasa. Bagaimana dengan seorang ibu yang hamil dan menyusui, kan ini panjang nih Pak, atau dia sedang masa nifas nih Pak? Bolehkah mengganti fidyahnya itu dengan mencicil Pak? Maksudnya tidak langsung, karena kan akan lumayan besar tuh Pak. Misalnya seorang ibu yang baru melahirkan di awal Ramadan, ternyata nifasnya panjang 40 hari Pak. Berarti kan lumayan ini Pak. Iya. 30 dikali hitungan kalau uang 3,5 kilo beras. Iya. Itu baiknya itu seperti apa Pak? Boleh dicicil per berapa kali atau baiknya langsung atau seperti apa nih Pak? Sebetulnya paling abdul kan pasti langsung. Baiknya Lebih ya, utama. kewajiban Tapi kita. kalaupun tidak mampu, boleh dicicil. Jangan catatan, jangan sampai masuk Ramadan akan catat. Itu aja. Jangan sampai menjelang ke Ramadan yang iya. akan datang lagi. Risikonya bisa double. Iya benar. Kodoknya, fidyahnya double nanti. Takutnya malah tak terganti kali ya Lebih Pak kalau ya. itu tidak terganti sudah sampai mati, lebih berat lagi. Lebih berat lagi Iya. malah, sehingga membuat kita jadi enggan atau malahan tidak merasa kewajiban itu Iya, penting ya Pak ya. Baik, mohon izin kita jeda terlebih dahulu Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan, tentunya masih dengan tema cara mengqadha puasa. Yang mana tadi sebelum iklan dijelaskan dengan tentang seseorang yang ibu ya Pak ya, ibu yang hamil atau yang melahirkan menyusui. Dan bagaimana halnya kalau kekhawatiran seorang ibu yang dua-duanya nih, untuk ibu dan bayinya nih Pak, yang dalam mengqadha puasa. Seperti apa ini Pak, kalau bagi ibu yang khawatir akan ibu dan bayinya tentang puasanya itu tadi Pak? Ya. Kalau tadi dikatakan seandainya yang bermasalah ibunya, artinya nggak apa-apa kan? Benar. Maka dia wajib qadha, tidak wajib fidyah. Tapi kalau yang bermasalah itu anaknya, ibunya nggak, maka wajib kedua-duanya. Berarti untuk lebih hati-hatinya, andaikan bermasalah anak sama ibunya, yang lebih baik adalah qadha dan fidyah. Itu lebih hati-hati, lebih aman. Jadi untuk ibunya diganti dengan qadha, Ya, kemudian anaknya untuk fidyah. dengan fidyah. Jadi lengkap ya Lebih Pak ya. hati-hati, lebih selamat, lebih aman. Biar kewajiban itu terjalankan, Iya, berarti betul. seperti itu ya Pak ya. Iya, selamat. Masya Allah. Kemudian gimana nih halnya tentang musafir nih Pak? Karena kalau dalam berpuasa kan ada memang keterbatasan seseorang yang misalnya Betul. mabuk darat atau seperti apa, tidak mampu berpuasa nih Pak. Gimana kalau untuk orang-orang musafir nih Pak yang dalam perjalanan? Musafir itu jaraknya kira-kira 90 km. 90 km minimal itu ya Pak ya. Iya. 90 km perjalanan siang malam. Siang malam. Berarti kalau dari Jakarta kan nggak sampai siang malam, 1 jam. Iya, kalau naik pesawat ya Pak 1 jam. Tapi kalau naik darat Pak kan udah lebih dari Nah, berkilo-kilometer. Yang darat itu yang disuruh tidak berpuasa. Itu pun kalau mampu tidak berpuasa. Maka kata Nabi, bagaimana kalau saya musafir? Kata Nabi, silakan kamu sanggup. Puasa kan saya tidak puasa. Pertanyaan saya bertanya dulu. Kemanten baru. Iya, pengantin baru gimana Pak? Nanti dulu. Bulan Sa'ban dia kemanten. Ramadan kan? Benar. Mau bulan madu. Iya ya Pak ya. Mau jalan-jalan Benar. ke Bali. Musafir kan? Musafir Musafir Pak, kan? benar. Boleh nggak? Nggak berpuasa. Nah itu gimana Pak? Nah ini mau Saya juga ini mau saya penasaran, jelaskan Pak. ini. Musafir yang diperbolehkan musafir yang baik. Tujuannya Pokoknya ya. untuk pergi haji, umroh, lihat orang tua, silaturahmi itu boleh. Kalau sekadar untuk
musafir menghalalkan tidak berpuasa, Iya. bermadu tidak boleh. Maka sebaiknya adalah Mm-mm. cari momen. Oh, yang tepat ya Pak ya. Kemana dia pergi tujuannya silaturahmi. Nah, kalau untuk mudik nih Pak, kan sering ini. Ya, itu tujuannya baik. Baik ya Pak, Iya, boleh berarti boleh ya. dong. Misalnya mabuk darat nih Pak, nggak sanggup banget Iya. berpuasa gitu. Berarti itu kan termasuk boleh. musafir wajib. Silaturahmi orang tua itu kan termasuk wajib. Baik. Nah, demikian juga kalau ada kemanten baru mau bulan madu, Itu perginya niatkan silaturahmi kepada orang tua atau siapa atau guru supaya halal gitu loh. kalau cuma untuk jalan-jalan aja nggak boleh ya nggak Pak bisa, ya? itu mengalahkan akal-akal namanya. Tidak ada ampun ya Pak Iya, kalau nggak yang boleh. begitu. Nah, itu cara menyisati supaya bisa kita Berarti kena. tergantung tujuan dan Iya. apa niat perjalanan itu tadi ya Pak ya. Iya. Misal Pak, walaupun hanya dengan pesawat, memang dengan rentang waktu yang pendek, cuman ternyata mabuk darat nih Pak, nggak sanggup, kemudian terjadi rasa sakit yang kita alami, muntah, mungkin seperti itu, mohon izin Pak. Apakah itu juga termasuk Pak? Padahal pendek nih jaraknya Pak. Mungkin dari Jambi, Jakarta hanya 1 jam, tapi dalam perjalanan mabuk udara ternyata Pak. Sehingga akhirnya berbuka, itu qadhanya seperti apa baiknya Pak? Jadi mudarat kan? Mudarat. Mudarat. Mm-mm. Kalau orang yang dalam musafir itu dia tidak berpuasa, kalau dia pulang sang berpuasa sampai rumah tujuan langsung dia bayar qadha. Kalau dia sanggup, kalau masih dalam keadaan belum sehat kan ya tidak wajib, tunggu sempurna dulu, sehat dulu. Jadi tidak apa-apa ya Iya. Pak ya. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Nampaknya sangat bermanfaat sekali nih Pak untuk pemirsa Amin. TVRI yang ada di rumah nih Pak. Sekarang nih pembahasannya bagaimana hikmahnya Pak, hikmah qadha puasa ini sendiri Pak. Yang utama dari tema kita nih Pak. Qadha itu suatu kewajiban. Berarti kalau dilaksanakan berdosa. Mm-mm. Ada apa dengan qadha? Buktikan bahwa puasa itu ditawar boleh harga tidak kurang. Mhm. Artinya meskipun tidak dikerjakan pada bulan Ramadan, tapi wajib dikerjakan di bulan lainnya. Berarti puasa itu suatu yang merupakan tuntutan agama yang wajib dikerjakan. Bahkan orang yang tidak sanggup pun berfidyah. Berarti kan begitu berat tuntutannya. Yang kedua, mengatakan kepada kita bahwa syariat agama itu tidak memaksa. Mm-mm. Ada kota kan tidak memaksa kan, artinya boleh mereka itu beramal semampunya. Kalau tidak puasa, tidak mampu ya tidak diwajibkan berpuasa. Tapi ketika ada kemampuan, maka wajib dia melaksanakannya. Masya Allah. Mm-mm. Itu hikmah kenapa ada qadha. Baik, baik Pak. Tampaknya kita sudah berada di penghujung program acara Hikmah Ramadan kita pada sore hari ini. Kesimpulannya nih Pak, untuk tema kita pada sore hari ini tentang cara mengqadha puasa Pak. Kesimpulannya adalah pertama, jangan menunda. Jangan Jangan menunda ditunda-tunda. qadha puasa. Kedua, selagi ada kesempatan gunakan qadha itu sebaik-baiknya. Kedua, jangan dahulukan yang sudah ada yang wajib. Karena itu akan berakibat nanti seandainya dia mati masih tetap punya utang wajib. Benar. Kedua, jangan digabung. Iya. Karena kalau gabung antara dia puasa qadha dan puasa Syawal, yang sah hanya satu. Yang dikhawatirkan adalah kalau sahnya yang sunat, wajib jadi utang, masih tetap utang. Tapi kalau susahnya yang wajib, tidak apa-apa, utang tidak jadi masalah. Nah, oleh karena itu, kerjakanlah dengan tertib. Setelah kita bisa melaksanakannya, yang wajib dulu baru yang sunat. Sehingga, andai kena tidak terima sunatnya, nggak apa-apa, yang penting wajib sudah kita selesaikan. Barakallah, Masya Allah. Terima kasih Bapak Dr. Aziz Haji Mukhtar telah hadir di TVRI Jambi. Semoga bermanfaat untuk pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah. Ya Pak ya. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.